persoalan yang terjadi di wilayah Pocoleo itu sangat bukan suatu hal yang asing bagi kita. Kita memantau sebagai literatur di berbagai media terkait bagaimana perkembangan situasi Pocoleo hari ini. Lalu saya mengerucut karena itu yang menjadi dasar hal yang kami sampaikan hari ini. Yang pertama Bapak terkait kegiatan yang dilakukan di wilayah Pocoleo yang kemarin itu dihadiri oleh pemerintah setempat, aparat keamanan, kemudian dinas PLN. Jadi dalam proses kegiatan yang dilakukan oleh 3 instansi ini kemarin, artinya ketika teman-teman mahasiswa melihat di berbagai media ada situasi dan kondisi kejanggalan yang terjadi di sana, di mana masyarakat warga Pocoleo yang notabene mereka menyampaikan penolakan untuk melakukan aksi penghadangan terhadap aparat keamanan, justru mereka dilakukan semena-mena. Saya pikir terkait dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat adat Pocoleo itu sangat baik, karena memang tentu mereka melakukan hal seperti itu didasari dengan alasan ataupun pertimbangan yang sangat mendasar. Jujur, setelah kami melakukan live in, melakukan kunjungan ke bawah, ada berapa alasan yang sangat mendasar kenapa kemudian masyarakat Pocoleo itu menolak terkait proses pengembangan geotermal yang berfokus di wilayah mereka. Ada istilah dalam adat istiadat budaya Manggarai yang namanya 5 lampeng: Genang Oden, Liko Peang, Bayeteku, Nakas Labat, dan Coban Kaki. Itu sebagai falsafah menurut saya, dasar kehidupan orang Manggarai. Itu yang menjadi alasan yang sangat fundamental, yang sangat mendasar oleh masyarakat. Lalu berapa kali mereka melakukan aksi penghadangan untuk kemudian mempertahankan apa yang menjadi dasar kehidupan mereka. Tetapi seruan ataupun hal-hal yang mereka sampaikan kepada pemerintah terkait, PLN, begitu juga dengan aparat. Tetapi itu tidak pernah diindahkan. Itu tidak pernah diindahkan. Sementara yang kita ketahui juga bahwa bicara tentang hak-hak itu sudah diatur dalam undang-undang. Artinya mereka memperjuangkan hak-hak mereka. Kalau tidak salah Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Itu yang dijunjung tinggi di negeri. Tetapi kenyataan dalam proses pengembangan geotermal yang berlokus di wilayah itu, lebih khusus untuk kegiatan kemarin, yang pertama itu ada berapa korban akibat dari tindakan represif yang dilakukan oleh aparat keamanan. Jadi kami mau menyampaikan karena memang Pol PP itu di bawah kendalinya pemerintah terkait, supaya ketika misalnya berkunjung di bawah ataupun memberikan pengamanan di bawah, itu tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang tidak manusia ataupun tidak termoral. Karena selain Pol PP juga keamanan, aparat keamanan. Saya pikir lahirnya lembaga aparat keamanan di Republik ini tentu alasan yang sangat mendasar itu untuk berpihak terhadap masyarakat kita lah, masyarakat Manggarai maupun masyarakat Indonesia secara umum. Dan itu dijunjung tinggi. Tetapi toh hari ini fakta yang ditemukan di lapangan itu tidak sesuai dengan amanat yang dimandatkan oleh undang-undang. Justru aparat keamanan yang menjadi yang melakukan kunjungan ataupun proses pengamanan di bawah itu melakukan tindakan-tindakan semena-mena, melakukan tindakan-tindakan keji terhadap masyarakat. Bukti ada beberapa masyarakat yang satunya saat ini sedang dirawat di rumah sakit akibat tindakan represif, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat. Sehingga hari ini itu yang menjadi poin dasar kami hadir di sini untuk menyampaikan kepada pemerintah Kabupaten Manggarai. Kira-kira bagaimana respon sebagai Atatua Dami, Atatua masyarakat Pocoleo yang memiliki tanggung jawab moral, terhadap masyarakat itu. Apa respon? Karena sejauh ini juga
Saya pikir Pemda Manggarai itu tidak pernah semacam tidak pernah mendengar suara-suara yang disampaikan oleh masyarakat. Mungkin itu saja hal yang saya mau sampaikan. Kalau misalnya Pak Ketua, rekan saya mau menyampaikan kesempatan bersama. Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi, menjelang siang semua. Pertama, saya menanyakan dulu, apakah Pemda ini, pemerintah daerah itu pembunuh rakyat atau yang terjadi hari ini di Pocoleo sangat disayangkan sekali. Terus perlakuan yang tidak manusiawi. Bagaimana kalau misalnya kemudian kejadian kemarin itu memakan korban yang di rumah sakit hari ini? Bagaimana kalau misalnya kemudian terjadi hal yang tidak kita inginkan? Jangan kemudian pemerintah daerah itu hadir untuk mengadu domba antar masyarakat karena terjadi gesekan di akar rumput saat itu. Lalu kemudian Pemda juga mau membentrokkan masyarakat dengan aparat kepolisian, dengan Pol PP, dengan TNI. Apakah orang yang memperjuangkan hak-haknya itu dianggap sebagai musuh oleh Pemda Manggarai? Apakah misalnya orang tua kita di kampung memperjuangkan hak-haknya, itu pemerintah langsung menganggap, oh mereka ini musuh, maka kita kerahkan pasukan ke sana. Kita panggil kepolisian, panggil Pol PP, panggil TNI, kita kerahkan, berikan intimidasi secara psikologis, intimidasi langsung. Apakah seperti itu? Saya rasa tidak. Jangan kemudian pemerintah atau negara itu menjadi instrumen untuk melenggangkan kepentingan dari penguasa. Hak asasi manusia, hak-hak masyarakat, hak-hak warga untuk hidup secara aman itu dilindungi, bukan dikangkangi. Ya. Jujur bahwa kami Aliansi Mahasiswa Peduli Pocoleo sangat kecewa dengan perlakuan yang terjadi kemarin. Lalu yang berikut juga sempat ada penahanan terhadap jurnalis. Nah, sebetulnya sudah jelas sekali kalau misalnya kita berbicara soal tentang kebebasan pers, lalu kemudian ditahan sampai sore hari. Apa maksudnya? Kenapa kemudian kita dibatasi? Apakah kita mesti kembali ke zaman Orde Baru? Jangan kemudian kita mencederai apa yang diperjuangkan tahun 1998 dengan reformasi. Dengan seenaknya hari ini, orang-orang yang memperjuangkan tanah yang diwariskan oleh leluhurnya diintimidasi, dipukuli sampai masuk ke rumah sakit. Apa salah rakyat? Mereka bukan musuh. Mereka bukan musuh, ya. Itu catatan dari saya. Rakyat Pocoleo bukan musuh. Sehingga kami hari ini meminta juga pada Pemda Manggarai untuk sementara hentikan dulu segala aktivitas yang ada di Pocoleo. Hentikan dulu. Jangan kemudian program ini masih berjalan sementara. Di sisi lain Pemda juga mengadu domba antar sesama masyarakat. Bahkan ada saudara kandung di bawah yang tidak baku umum. Gara-gara apa? Pocoleo, geogetar Pocoleo. Siapa yang menginisiasi? Proyek strategis nasional jangan sampai membunuh masa depan generasi sekarang. Sehingga ya kita meminta ya dengan hormat hentikan dulu segala aktivitas yang ada di Pocoleo, terutama pengerahan aparat ke Pocoleo. Bukan situasi perang di sana, bukan situasi perang. Nah, mungkin itu penekanan dari saya terkait dengan kondisi yang terjadi di Pocoleo hari ini. Mungkin teman-teman ya, saya kira itu sementara itu saya Baik, terima kasih banyak teman-teman ketua, teman-teman sekalian.
mahasiswi aliansi mahasiswa di Poceleo. Yang pertama, kami mengapresiasi kehadiran Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian di kantor Bupati Manggarai ini. Saya tadi ingin di luar, kami teman-teman kita tunggu teman-teman di luar saja untuk kita bisa berdialog seperti ini. Hanya saya berpikir jangan sampai karena saya sudah saja, teman-teman kami tunggu Bupati, kami tunggu Wakil Bupati. Itu sebetulnya tadi pikiran saya. Kita mau di luar saja, kita sama-sama panas, sama-sama kita mendengar aspirasi dari teman-teman sekalian. Tapi tidak apa-apa, kita terima Bapak Ibu teman-teman sekalian di lobi kantor Bupati ini ya, untuk kita diskusi. Jadi kami pemerintah daerah sungguh menghargai, sungguh mengapresiasi apa yang disampaikan pada hari ini. Karena sasarannya sama untuk kesejahteraan daripada masyarakat Manggarai, khususnya yang ada di Poceleo. Teman-teman sekalian, tadi disampaikan oleh teman-teman, Korlap, Ketua dan seterusnya menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan proyek strategis nasional yang objek atau sasarannya ada di Kabupaten Manggarai. Ada di Kabupaten Manggarai. Lokasi kegiatannya di Kabupaten Manggarai. Tahapan-tahapannya adalah kita melakukan sosialisasi di sana bersama tim. Lakukan sosialisasi di Poceleo. Sosialisasi sebanyak 3 kali yang ada di sana untuk merekam aspirasi dan keinginan daripada masyarakat Poceleo dalam kaitannya ini, teman-teman sekalian. Itu sudah dilakukan. Selama bulan Mei, Juni dan seterusnya kita melakukan sosialisasi di lokasi. Cukup banyak yang hadir, kurang lebih 200 orang pada saat itu. Bahwa saat ini pada tahap berikutnya adalah identifikasi lahan, terjadi persoalan di lapangan yang memuncak ketika kemarin terjadi insiden yang ada di lapangan. Tentunya ini jadi bahan evaluasi pemerintah. Saya sepakat tadi apa disampaikan oleh teman-teman. Besok saya sudah minta para teman-teman asisten tadi, besok kami mengundang Forkompimda untuk melakukan rapat koordinasi di sini. Walaupun Pak Bupati Pak Wakil tidak ada, saya coba mengundang Forkompimda besok untuk kami rapat Forkompimda dalam rangka menentukan proses atau langkah selanjutnya dalam kaitannya dengan mengakomodir berbagai aspirasi yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa ataupun yang ada di media-media sosial. Jadi demikian barangkali tanggapan saya. Tapi Mas, jujur saja, kalau sampai misalnya pemerintah dikatakan untuk membunuh masyarakat, tidak juga. Semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu mengarah kepada peningkatan kesejahteraan dari masyarakat kita. Bahwa proses menuju sasaran itu ada hal-hal seperti ini, kita cari jalan bersama. Aspirasi teman-teman mahasiswa sungguh baik, dan itu menjadi masukan baik untuk kami bicarakan di dalam rapat forum komunikasi pemerintah daerah. Saya inginkan lebih kita tunggu Pak Bupati, saya tidak. Secepatnya walaupun hanya sekda, saya akan minta kami undang Bapak Bupati untuk membahas ini dalam waktu secepat-cepatnya, kalau paling lambat besok. Itu ada teman-teman sekalian. Ini yang saya bisa sampaikan. Saya akan sampaikan juga hal ini kepada Pak Pelaksana Tugas Bupati pada siang ini. Sekali gitu ya. Oke, baik kakak. Iya. Terkait dengan tindakan represif yang dilakukan kemarin oleh aparat keamanan belum dijawab kakak. Kira-kira karena pengerahan aparat ke sana itu kan atas dasar permintaan dari Pemda Manggarai, bukan atas dasar keinginan sendiri dari misalnya kepolisian, lalu TNI dan juga Pol PP. Pol PP berada di bawah naungan pemerintah daerah Manggarai. Berarti ketika ada tindakan kekerasan, tindakan represif misalnya, berarti itu atas dasar perintah dari pemerintah daerah Kabupaten Manggarai. Itu belum dijawab. Mohon diberikan klarifikasinya seperti apa terkait dengan kejadian ini. Baik teman-teman sekalian, hampir semua kegiatan-kegiatan pembangunan yang di lapangan itu melibatkan aparat keamanan. Hanya biar skalanya mungkin kecil. Kita lihat ada Babinsa, ada Babinsa Katimas yang bersama-sama di Polres itu melaksanakan tugas-tugas di sana. Bahwa itu ada permintaan terjadi insiden kemarin, itu yang menjadi evaluasi kami nanti pada saatnya. Dalam pertemuan Forkompimda. Soal represif, soal tindakan-tindakan yang melampaui batas sesuai penilaian masyarakat, itu akan menjadi bahan evaluasi kami. Tapi bahwa
aparat keamanan dalam pelaksanaan pembangunan itu biasa dilibatkan, walaupun dalam skala kecil. Di desa saja ada Bapak Bidang terlibat, di kecamatan ada Forkopimda, sehingga barangkali teman-teman sekalian ini cari sekali. Terima kasih. Saya kira seperti itu. Memang di setiap kegiatan pasti akan selalu melibatkan aparat keamanan. Tapi kan tidak kemudian untuk aparat keamanan itu melakukan tindakan-tindakan yang tidak bermoral ya. Itu menurut kami tindakan yang tidak bermoral. Kenapa? Orang-orang Pocoleo ini sedang memperjuangkan tanah mereka. Oke, kalau misalnya aparat keamanan, misalnya dari kepolisian ini kan memiliki tugas untuk mengayomi masyarakat, bukan memukul masyarakat ya, bukan menendang masyarakat. Karena ini bukan kejadian pertama, kakak. Ini bukan kejadian pertama. Ada rentetan peristiwa yang serupa yang terjadi sebelumnya. Cuman baru sekarang disuarakan. Ini bukan hal yang pertama ya. Jadi tolong untuk persoalan ini jangan kemudian dianggap sebagai ini masalah biasa, karena di dalam setiap proyek segala macam kita akan selalu melibatkan aparat segala macam. Lalu pertanyaan kemudian, berarti kita menginginkan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya di masa yang akan datang melibatkan aparat, dan aparat juga seenaknya melakukan tindakan kekerasan. Kan tidak seperti itu. Maka harus ditindak tegas. Kira-kira apa sanksi yang kemudian bisa diberikan pada aparat-aparat yang bertindak tidak sesuai dengan aturan? Oke, baik, terima kasih banyak. Tadi saya terpaksa ulangi lagi penyampaian. Ini yang akan dievaluir. Ini yang akan dijadikan bahan diskusi dalam sebuah rapat Forkopimda. Karena saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri dalam hal ini. Ya, bupati pun tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Dia harus menghadirkan forum komunikasi untuk bisa menentukan langkah bagaimana setelah kejadian kemarin. Itu yang kita tunggu. Ya, ya. Pak Korlat, terima kasih. Saya sederhana saja. Sejauh proyek kita melakukan hadir di Pocoleo, oke, kita mengerti prosedurnya, mulai dari identifikasi lokasi, penetapan lokasi dan lain-lain. Kita paham soal itu. Tetapi apabila kemudian hari sampai prosedur itu sudah dilakukan semua, tetapi situasi di akar rumput itu masih ada konflik. Saya mau tanya, pemerintah daerah Kabupaten Manggarai tahu tidak kalau di Pocoleo itu sudah terjadi konflik horizontal? Oke, makasih banyak. Konflik itu pasti terjadi di mana-mana saja. Konflik pasti. Tapi pemerintah berupaya, teman-teman sekalian, untuk bisa mencari jalan keluar agar kedua yang berkonflik itu bisa bertemu. Dan ini yang masih dalam proses yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Jadi ya, jujur tidak mungkin pemerintah daerah akan melihat bahwa masyarakat bahwa sudah dalam kondisi konflik dalam horizontal antara masyarakat. Tidak mungkin kami lepas. Tapi kami tetap melakukan pendekatan-pendekatan untuk bisa didapatkan jalan keluar dan mereka bisa bersatu kembali. Kalau misalnya argumentasinya seperti itu, Kakak, Iya. bagaimana kemarin itu Pemda Manggarai, kepolisian, TNI, dan polisi Pamung Praja itu diturunkan? Apakah seperti itu pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Manggarai? Pendekatan sekarang kan yang dilakukan terlalu teknokrat juga, elitis juga pendekatannya, sepihak juga. Kadang mengabaikan juga apa yang menjadi tuntutan dari masyarakat. Kan itu pendekatan yang dilakukan oleh Pemda hari ini kan. Sudah 2 kali. Lalu satu pertanyaan dari saya, kan? Ya. Pertama kemarin itu kan ada kunjungan dari Bang KFB, itu lembaga independen yang dibentuk oleh lembaga tersebut. Jadi kenapa kemudian Bang KFB ini membentuk lembaga? Karena memang suplai data yang diberikan oleh pemerintah terkait, begitu juga dengan tele, bahwa di Pocoleo itu ada 85%, 85,7% masyarakat yang pro
yang pro terkait proses pengembangan geotermal. Sementara 14,3% itu yang menolak terkait dengan proses itu. Lalu begitu Bang KFW ini kemarin hadir dan menjumpai langsung masyarakat adat, sepertinya pada saat kegiatan itu banyak, hampir 10 gendang ya kayak yang hadir pada saat berlangsung kegiatan itu. Minta respon dari kakak, kira-kira apa namanya, bagaimana klarifikasi terkait dengan data yang diterima oleh Bang KFW terkait dengan sebagai perusahaan yang menyuplai dana terkait dengan pengembangan ini. Mungkin bisa Saya tidak ikuti perkembangan yang turun ke lapangan dari Karena itu kelemahannya. Karena memang kan gini kita, ya. soal data itu ada dugaan manipulasi data ya, ada dugaan manipulasi data yang disampaikan oleh kepada Bang KFW sebelum mereka membentuk tim independen ini, itu disampaikan bahwa sekitar 85% itu masyarakat menolak atau menerima, sementara 14% lebihnya itu menolak. Itu data yang disampaikan ke Bank Jerman ya, Bank Jerman. Tapi begitu mereka bentuk tim independen, jumpai langsung masyarakat di lokasi, maka semuanya berbeda, berubah semua. Karena memang kondisi yang real di lapangan 10 gendang yang menolak, 4 gendang yang menerima. Lalu bagaimana kemudian logika kita mengatakan bahwa lebih banyak yang menerima, sementara dari komunitas gendangnya saja sudah 10 gendang yang menolak? Kan tidak masuk di akal. Kecuali kalau diakal-akali. Terkait dengan kehadiran Bank Jerman itu perwakilan Indonesia tidak melapor ya mereka terkait kehadiran mereka di Manggarai. Ya. Mereka bekerja sendiri dan langsung berhadapan dengan masyarakat. Iya, itu kan yang datang tim independen, makanya tidak melaporkan tim independen karena mereka sifatnya independen, berarti tidak memiliki hubungan dengan pihak-pihak lain kan? Itu kan harus independen. Pastilah. Artinya mereka mau menggali informasi terkait dengan apa yang terjadi, ya, bahwa mereka berdasarkan informasi yang adik-adik dengar atau catat bahwa sekian persen yang mendukung, sekian persen yang menolak. Itu kan yang terjadi setelah bank itu melakukan uji petik ya, bahasanya uji petik di lapangan. Saya kira begitu. Tapi yang menjadi pertanyaan kita kan, maksudnya data 85,7% itu yang dibuat oleh pemerintah itu sumbernya dari mana? Artinya kan kalau kita melihat bahwa Bank Independen kan jauh-jauh datang dari Jerman. Kemudian sementara kita di sini yang notabene melihat secara langsung keadaan masyarakat di bawah tidak sesuai dengan fakta yang di lapangan. Mungkin bisa diperjelaskan terkait dengan itu. Iya, barangkali yang disebut oleh Pastor 2 tadi teman-teman sekalian bahwa tim ini yang turun ke lapangan langsung untuk menuju ke masyarakat untuk merekam seluruh apa yang terjadi di bawah. Tidak balik kami. Tidak, saya dapat poinnya. Maksudnya begini. Kejadian yang sebelum mereka turun, kan sebelum mereka turun mereka dapat datanya itu terkait dengan 85,7% itu tadi. Data itu suplainya terbilang dari Pemda itu. Yang setelah sosialisasi. Mungkin perlu sebagai catatan juga untuk pemerintah terkait. Artinya kan dari hal kecil ini kan kita sudah melihat bahwa katanya pemerintah daerah sudah melakukan pendekatan yang baik. Tapi soal data-data ini di lapangan tidak, sepertinya pemerintah daerah masih gagal menyampaikan data-data itu. Sehingga benar apa yang kami sebutkan tadi bahwa memang pendekatan selama ini ya, secara religius juga tidak mengakar sampai akar rumput gitu. Itu seperti bahan-bahan informasi kami yang fakta ya, itu teman sekalian. Kami akan sampaikan apa hasil rapat kami dengan Forkopimda, termasuk apa yang dituntut oleh teman-teman.
Kira-kira hasil rapat dengan Pindah, Forkopimda. Forkopimda. Ada Kapolres, ada Dandim, ada Itu berapa lama? Ya, Hasilnya berapa lama boleh kita dapat? kami undang mereka. Kami undang mereka. Apakah mereka ada di tempat, dari segala macam. Kapolres, Dandim, kita undang untuk sampaikan. Tentunya lewat media, lewat ada. Satu minggu lagi kita pasti akan datang lagi. Baik. Jadi mohon maaf apabila ada kekurangan kami dalam memberikan penjelasan dalam menerima teman-teman sekalian. Ya kita harapkan bahwa hari kalau misalnya dia tidak panggil, saya mau tahu dia Aisyah tidak semangat. Tidak, kalau dia tidak panggil, maka hari Senin kami akan demo ke masyarakat. Jangan kayak, jangan minta di depan. Tidak begini Pak Sekda. Saya minta dia hadir di sini. Tidak kayak, saya minta hadir. Kalau dia tidak hadir, berarti Pak Sekda melindungi Aisyah dan membiarkan preman masuk di sini. kita terima dulu teman-teman. Tidak Pak Sekda, saya minta dia sekarang di sini hadir. Saya tahu siapa tadi. Jangan sampai apa yang kamu apa sampaikan nanti Tidak Pak Sekda, saya tidak terima. Saya minta dia hadirkan di sini karena begini. Dia lari ke atas. Saya mau tahu dinas mana dia. Siapa itu saya belum tahu. Maka Satpol PP itu anggotanya Pak Kasat tidak itu. Karena kalau dia anggota, pasti dia berpakaian di kantor. Tidak Pak Sekda. Saya meminta dia hadirkan di sini. Saya belum puas. Saya tidak akan pulang kalau dia belum hadir di sini. Karena dia larinya ke atas. Saya curiga berarti kalau dia ke atas dia sembunyi di rumahnya kantornya Pak PLT atau di sebelah. Coba panggil dia Pak Sekda. Coba panggil. Ya saya tunggu Pak Sekda. Saya tunggu di sini. Karena dia tadi berpakaian bebas. Kalau dari teman-teman kepolisian saya tahu, teman-teman dari TNI juga saya tahu. Dia larinya ke sini. Siapa dia ini? Itu. Masa sekarang? Oh, tidak bisa kayak tidak dia lari ke sini, larinya ke sini. Masa mereka larang Martabak juga tidak boleh hadir di sini. Dia lari ke sini. Tolong kasih kami tidak boleh. Saya mau tahu dia dari dinas mana dia? hadirkan dia di sini. Hadirkan dia di sini. Apa maksudnya dia larang martabak? Teman-teman kan tadi sudah kita masukkan untuk Mas Sekdar beri penjelasan kepada teman-teman di Pol PP. Bagaimana tugas seorang pers? Kenapa di kantor Itu bupati poinnya. ini ada pegawai yang berpakaian bebas? Itu yang kita pertanyakan. itu yang saya mau cek dulu siapa dia. Itu butuh Ya. waktu kan. Kalau misalnya dia preman dari mana dia? Kalau misalnya dia ASN dari dinas mana? Saya mau tahu itu. Saya Ya. cek nanti Pak Kasat ya. Tolong Ini dicek jam siapa. kantor loh. Masa dia ketika ada demo dia ada di situ di depan lalu berpakaian bebas? Ini tidak benar. Kami media ini mitra kritisnya pemerintah, cek balance. Kami tidak punya kepentingan dengan geothermal. Tapi kami pastikan ruang kebebasan kami juga dirawat. Kalau model begini, Betul. ya ini tanggung jawabnya Sekda ini. Berat Pak Sekda. Ya. Saya kan begini, saya cek dulu siapa. Saya tidak tahu orangnya Saya siapa. minta panggil dia. Saya belum mau pulang ini. Bagaimana saya panggil saya tidak tahu. Saya belum tahu siapa dia itu. Pak Kasat, tolong Pak Kasat. Siapa itu tadi? Kita ini Kasih bertanggung saya jawab. satu. Mas Sekdar panggil Pol PP yang bertugas di depan. Teman Pol PP ini Mereka mitra tahu tadi, kritisnya cuma kita. mereka tidak tahu. Mitra Mereka kritis lihat tadi. kita teman Pol PP. Ya. Ya. Mana Panggil itu teman- ASN itu? ASN mana? Panggil teman-teman Ya. Pol PP yang Kalau bertugas. begini kita akan suratin Pak. Mereka Kita lihat akan tadi, suratin Pak PLT ini. Ya. Kita akan suratin. Ini nggak benar. Ini jam kantor ini. Masa dia halangin kita? Lakukan kekerasan terhadap jurnalis. Begitu. Kalau teman Pol PP santun, ya ini orang dari mana dia? Saya anggap dia anjing dia. Kami yang masalah bebas saya yang menghalangi kami. Saya minta supaya kami puas. Hadir dia. Dia tidak sempat sini dia hadir dia. Kalau saya teman-teman Pol PP tidak tahu. Ya, hadir. Ini orang. Panggil dia ini. Hadir dia. Kalau kami dari mana dia? Masa jam kantor kami dia halangi kami? Ya, panggil dia. Begitu. Panggil dia. Itu. Intinya Pol PP yang bertugas di depan tadi tahu itu orang. Kami tidak bisa pulang sudah Bapak. Harus hadirkan dia di sini. Mana dia? Mana dia? Mana teman-teman humas ini? Apa ini? Humas DPM dari mana dia? Kami tersinggung. Teman-teman humas mana ini? Teman-teman humas ini? Ini karena
humas juga mendikotomi teman-teman media. Ada yang sebelah, ada yang sini. Makanya mereka tidak kenal kami kok. Hah? Tidak bisa. Saya puas. Panggil dia. Kalau teman-teman humas efektif misalnya, makanya tidak saja seperti ini. Teman-teman PPP juga menjadi korban dari seperti ini. Mana dia orangnya? Kalau dia Esen mana dia? Saya mau tahu dia, saya mau tantang. Ya? Dan masyarakat kami akan pastikan kalau tidak kiri ini masalah, saya akan demo hari Senin. Ya, saya akan demo habis-habisan.